Halo Leo, welcome to my channel. Bersama aku Mela kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu yang akan makin bersinar. Seperti apakah itu ceritanya? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Leo semuanya, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sabar kartunya. Leo, yang pertama ini kita akan melihat energi kamu secara general ya. Dan setelah ini untuk sesi kedua aku akan melihat kamu ya, energi kamu tentang percintaannya kamu ya, asmara kamu. Dan yang sesi ketiga itu tentang finansialnya kamu. Oke, yang pertama ini fokuskan kepada energi kamu secara umum, apa yang terbaca. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat Leo, apakah yang terbaca di sini tentang kamu yang akan makin bersinar? Ya. Make a wish. Wow, di sini Leo, aku melihat pernah kamu seperti meminta sesuatu di sini, ya. Jadi mungkin akan ada doa-doa kamu yang terkabul. Apa yang kamu minta mungkin di sini akan kamu dapatkan kembali, ya. Termasuk kamu yang mungkin akan bersinar. Banyak orang-orang yang akan mendekat ke kamu, banyak orang-orang yang mungkin menyukai kamu, mencintai kamu dan sayang sama kamu, ya. Karena aku melihat di sini kamu akan bersinar. Seperti make a wish, ada permintaan kamu, ya. Mungkin ada beberapa dari Leo terkadang kayak merasa kayak sulit bener ya hidup ini gitu. Nah, pernah kamu berada di kesunyian malam begitu ya, dan kamu melihat bintang, dan ada waktu kamu kayak merenungi, saat kamu memandang, melihat ke langit, ada sebuah bintang yang jatuh ya, dan kamu meminta sebuah harapan gitu loh ya. Kamu meminta pada, terkadang itu ya kayak ada mitos kalau bintang jatuh apapun permintaan kamu mungkin akan dikabulkan gitu ya. Jadi kamu mencoba, wah itu ada bintang jatuh, uh, dan kamu mencoba untuk meminta sebuah permintaan kamu ya, kayak ada sebuah harapan bahwasanya aku pengen sukses, aku pengen bahagia, aku pengen menemukan orang yang tepat gitu ya, atau aku ingin menemukan sebuah pekerjaan begitu. Nah, dan akhirnya mungkin ada beberapa dari permintaan kamu di sini mungkin akan dikabulkan. Ada doa-doa kamu yang mungkin akan terkabulkan, ya. Dan aku juga melihat di sini, kenapa saat kamu mungkin memandang ke langit ada sinaran yang kayak menerangi kamu. Nah, seolah-olah ini adalah penjagaan buat diri kamu sendiri. Seolah-olah Tuhan kayak mendengar nih apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu mimpikan di sini. Dan semua itu satu persatu mungkin akan terwujud. Oke, Leo. Ini yang kurasakan. Akan ada beberapa dari doa-doa kamu mulai akan terwujud. Dari sini mungkin kamu akan bersinar, makin bercahaya, ya. Oke. Aku juga melihat di sini ada follow the sign. Kamu akan segera melihat tanda-tanda itu. Tanda-tanda seperti apa? Ya, mungkin yang menandakan kamu akan bersinar kembali itu ya salah satunya kamu kayak punya semangat lagi untuk berjuang, semangat lagi untuk mengejar ketinggalan kamu, entah itu tentang sebuah cinta ataupun tentang sebuah finansial ya. Nanti kita akan lebih detail cek di kartu-kartu kamu berikutnya ya. Nah, ini aku lihat. Dan kamu seolah-olah kayak, wah aku yakin nih, suatu saat aku akan menemukan yang terbaik. Ya, dan mungkin aku suatu saat aku yakin aku bisa sukses gitu loh. Nah, ini yang kamu rasakan ya buat Leo. Oke. Lanjut, di sini ada watch and listen carefully.
Nah, mungkin kamu akan banyak mendengar dan melihat, dan itu adalah bentuk dari, kayak, ya kayak apa, sinaran kamu gitu loh. Kayak kamu akan itu akan bangkit, akan bersinar kembali, dan mungkin, kamu lebih banyak untuk mendengarkan orang, melihat orang gitu ya, dan itu mungkin kamu jadikan sebuah pelajaran. Ya, buat Leo. Ini yang aku rasakan. Watch and listen carefully. Dan ini juga akan membuat kamu merasa kayak, wah, yang dulunya mungkin kamu cuek ya terhadap seseorang, atau yang dulunya kamu itu mungkin tidak peduli sama siapapun di lingkungan kamu, ya. Tapi saat ini, kamu itu kayak sudah menjadi orang yang, benar-benar kayak berempati. Siapapun mungkin ada teman-teman yang bercerita, kamu selalu mendengarkan, menjadi pendengar setia. Dan mungkin kamu akan selalu menjadi penonton yang setia gitu ya. Sehingga banyak orang-orang yang kayak simpati sama kamu. Wah, kamu baik ya. Kamu orang yang kayak care banget sama aku gitu loh. Ya, ada mungkin beberapa dari teman-teman kamu yang beranggap seperti itu. Dan itu yang menunjukkan akhirnya kamu mulai bersinar kembali. Ini salah satunya yang membuat kamu makin bersinar. Orang banyak akan bersimpati kepada kamu ya, dengan kepedulian kamu terhadap sesama. Oke. Nah, di sini aku ada willing and tap element ya. Aku melihat memang pernah kamu merasakan terjebak dalam satu kondisi. Terjebak ini kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, mungkin, selama ini ada sesuatu yang belum, kamu selesaikan tentang janji kamu, ataupun tentang impian kamu ya. Mungkin selama ini kamu sudah berusaha, tapi tetap kamu merasa kayak terikat gitu. Nah, mungkin ada beberapa dari Leo yang punya masa lalu yang sulit kayak untuk dilupakan, sulit untuk kayak dilepaskan, dan mungkin sampai pernah merasakan ada dendam gitu ya terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Dan ternyata itu juga yang membuat kamu merasa kayak terjebak dalam suatu kondisi. Karena ada hati kamu yang belum kayak terlepaskan. Nah, jadi langkah kamu semakin berat dan justru kamu semakin terikat kakinya. Jadi ya, mungkin beberapa dari Leo, kalau benar-benar kamu punya masa lalu yang mungkin sulit kamu lupakan, kamu maafkan, nah mungkin di sini lebih kayak untuk memaafkan lah, lebih ikhlas, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada kamu sebelumnya, atau mungkin dari apa yang sudah orang-orang lakukan terhadap kamu. Entah itu kamu ditipu dari segi pekerjaan, entah itu kamu dimanfaatkan dari segi percintaan ya. Seolah-olah kamu merasa kayak, wah aku dendam, aku marah gitu loh pada orang yang benar-benar menyakiti aku, padahal aku sudah kayak, ya setia sama dia, care sama dia, aku sayang sama dia, aku mungkin rela berkorban buat dia ya, ternyata mungkin dia mau membohongi aku, dan itu membuat kamu merasa kayak ada dendam. Nah, ternyata dendam itu mungkin yang mengikat kamu sendiri gitu loh, kamu tidak bisa ngapa-ngapain jadinya, sulit untuk bergerak ya. Begitu juga mungkin dalam hal finansialnya kamu, mungkin ada teman-teman ataupun rekan kerja yang kamu percayai, ternyata dia mengkhianati kamu. Dan itu yang membuat kamu merasa kayak, wah aku sakit hati nih. Padahal aku sudah percaya penuh sama dia. Ternyata dia menipu aku. Nah itulah yang membuat kamu merasa kayak terjebak ataupun terikat dan tidak bisa bergerak apa-apa. Tapi saat kamu mencoba untuk melepaskan semuanya, mengikhlaskan semuanya, jadi permintaan kamu di sini ada make a wish kamu, ya itu mungkin akan terwujud satu persatu. Ya, saat aku pengen bahagia, jadi kamu harus lepaskan dulu nih energi-energi negatif yang ada pada diri kamu, karena ini juga yang akan menghambat jalannya kebahagiaan kamu nantinya ya. Ini emang di sini aku melihat ada time to restore, saatnya mungkin kamu healing ya, saat kamu healing mungkin dari semua uh, kesalahpahaman ataupun ketidakberdayaan kamu, ataupun dari tipu daya yang dilakukan oleh orang kepada kamu ya. Ya saatnya kamu melepaskan, saatnya kamu mengikhlaskan, dan saatnya kamu healing dan move on dari semua itu. Karena saat kamu sudah melepaskan semuanya, apa permintaan kamu, satu persatu di sini mungkin akan diwujudkan oleh semesta. Ya. Dan kamu akan segera melihat tanda-tanda itu. Wah, kayaknya kalau aku memaafkan dia, hidup aku mungkin akan berbeda. Ya, walaupun mungkin kamu tidak secara langsung bertemu dengan orang yang sudah menyakiti kamu, cukup kamu dalam hati, aku sudah memaafkan dia. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa benci ya. Karena itu nanti akan membuat kamu juga semakin terpuruk, semakin terjebak ya.
Dan di sini adalah kartu yang menggambarkan time to restore. Saatnya kamu mungkin kayak menyendiri, kamu tidur dulu, kamu istirahat dulu ya. Jauhkan pikiran-pikiran kamu kepada hal-hal yang menyakitkan kamu. Oke? Ini buat Leo. Kita akan coba lihat tentang percintaannya kamu. Itu tentang energi kamu ya, energi secara umum kamu. Kita akan coba cek di sini tentang percintaan kamu. Buat Leo, apa yang terbaca tentang percintaan Leo? Leo. Oke. Ya. Oke, apalagi? Ya. Sudah kita dapatkan. Wah, di sini buat Leo, kayaknya dalam pencarian cinta yang mungkin pernah kamu merasa kayak terjebak dalam satu hubungan di sini, ya. Entah itu hubungan yang penuh dengan tipu daya, hubungan yang toksik, atau hubungan yang benar-benar tidak pernah ada komitmen. Nah, namun di sini mungkin kamu lebih kayak ingin meninggalkan hubungan itu. Dan kamu lebih untuk fokus kepada perjalanan spiritual kamu. Kamu lebih untuk meningkatkan keimanan kamu ya. Entah itu mungkin kamu coba untuk sering ibadah, mungkin melakukan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga akhirnya kamu bisa melupakan semua itu. Karena aku melihat di sini buat Leo, kamu lebih ke free yourself. Kamu lebih memilih untuk sendiri. Kamu lebih fokus kepada diri sendiri. Karena waktunya kamu untuk kembali mengontrol tentang kehidupan kamu. Mungkin selama ini kamu kurang kontrol dalam kehidupan percintaannya kamu. Dulunya mungkin kamu kayak kehilangan arah tujuan, tidak bisa mengontrol hati dan perasaan. Jadi ada orang pun yang mungkin kayak mengiming-imingkan sebuah janji manis terhadap kamu. Kamu mungkin langsung mengiyakan, apalagi mungkin kamu selama ini merasa kesepian. Kamu yang single parents ya. Dan akhirnya kamu terjebak sendiri. Disinilah akhirnya kamu coba untuk ya udah aku mulai saat ini aku pengen memperbaiki diri aku. Aku pengen sendiri. Aku tidak ingin dulu untuk mengatakan ataupun mencari cinta. Ya. Dan aku lebih fokus kepada kebahagiaan aku dan kebahagiaan keluarga. Dan kamu tahu keluarga lah yang begitu sangat membuat kamu merasa kuat. Keluarga lah yang mungkin yang selalu mensupport kamu. Sehingga kamu menjadi orang yang mungkin lebih bisa memaafkan dan belajar. Nah ini cocok sekali ya, sinkron sekali dengan kartu Watch and Listen, Forgiving and Learning ya. Ini kartunya sinkron sebenarnya ya. Kamu mungkin lebih banyak mendengar dan kayak melihat dan mendengar ya. Dan sini kamu lebih harus bisa memaafkan dan belajar ya. Ini bisa terkait ya kartunya. Jadi benar-benar mungkin di sini kamu memang kayak aku fokus dulu nih kepada diri aku fokus dulu kepada keluarga aku. Dimana mungkin kamu di sini yang single parents, kamu lebih kayak tidak menghiraukan hal percintaan karena mungkin selama ini saat kamu menjalin hubungan dengan seseorang, keluarga kamu terabaikan. Mungkin bagi kamu yang punya anak ya, punya keluarga, punya orang tua terabaikan. Karena kamu lebih fokus kepada cinta kamu. Namun cinta itu kayak memporak-porandakan hati kamu. Hancur, harapan kamu hancur. Makanya di sini mungkin kamu lebih kayak untuk ya aku mungkin lebih meninggalkan karena ada harapan kamu untuk bahagia walaupun sendiri gitu ya. Nah, di sini mungkin kamu disarankan untuk lebih kayak memaafkan dan belajar. Belajar ya mungkin dari pengalaman kamu sama di masa lalu ya. Sehingga kamu mungkin lebih selektif lagi dalam mencari seseorang, menemukan seseorang dan di sini akhirnya kamu bisa lebih memaafkan seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, Leo. Ini aku rasakan ya. Jadi buat Leo, apa yang terbaca di sini semoga percintaan yang kamu saat ini akan ada suatu kebaikan nantinya. Nah, kita akan coba lihat selanjutnya tentang kartu percintaannya kamu. Tadi aku lihat ini belum ketemu ya. Intinya kamu di sini masih pengen fokus kepada diri sendiri buat Leo. Kamu belum ingin untuk mencari pasangan ya. Karena kamu sudah capek, mungkin ada trauma juga ya. Ada ketakutan juga bagi kamu sehingga kamu lebih memilih untuk sendiri. Oke. Kita akan coba lihat. Nah, ini juga wah, ada sebuah mungkin ada traumanya kamu itu banyak orang-orang yang menipu kamu ya. Banyak orang-orang yang sudah memupuskan harapan kamu.
mimpi kamu. Wow. Tapi aku melihat ya di sini Leo, emang akan ada perubahan di sini. Engagement ring. Aku merasakan kamu akhirnya mungkin ada make a wish, ada permintaan kamu seolah-olah aku minta seseorang didatangkan yang tulus, yang baik, dan segalanya lah gitu ya. Dan ini terjadi. Ada engagement ring. Ada seseorang yang mungkin nantinya akan berkomitmen dengan kamu. Ada seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Nah, ini secara umum. Tapi di sini belum terlihat siapakah orang itu. Karena aku melihat ini ada kartu The Grim Reaper, ada Heartbroken, ada Mess. Kenapa aku katakan seperti ini ya? Ini kartunya buruk sekali. Di sini kan apanya ya, temanya itu kita bersinar gitu loh. Tapi ini di masa lalu, ini terjadi. Ya mungkin saat ini kamu mengalami bahwasanya kamu memang ini sama ya kartunya ya. Kalau aku lihat ya, kamu pernah ditipu. Kamu pernah menjalankan hubungan yang mungkin kayak dibohongi lah sama seseorang ya. Dan itu menghancurkan hati kamu. Ini juga yang membuat kamu merasa kayak harus meninggalkan. Karena ada keyakinan kamu akhirnya mungkin akan bertemu dengan seseorang. Dan inilah keyakinan kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang itu. Ya. Nah, di sini ada memang benar-benar kayak hati kamu hancur. Hati kamu sakit. Karena sudah dibohongi. Karena selama ini kamu sudah sangat mencintai dia, kamu sudah sangat sayang kepada dia, kamu percaya kepada dia, tapi ternyata dia mengkhianati kamu. Nah, dan akhirnya the relationship is over. Semua itu lewat lah gitu ya, berakhir. Dan tidak ada kesempatan kedua. Nah, mungkin jadi aku melihat seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu ini bukan orang di masa lalu. Dan ini mungkin orang baru. Karena di sini kamu lebih no second chance ya. Tidak ada kesempatan kedua buat kamu dengan dia ataupun dia. Ya. Karena mungkin sudah terlalu sakit hati kamu dibuat olehnya dan kamu lebih kayak aku tidak bisa gitu loh. Aku tidak bisa kayak memberikan kesempatan lagi kepada dia. Karena ya nanti itu akan terjadi terulang kembali, akan terjadi kembali begitu ya. Itu yang mungkin kamu takutkan. Nah, itulah yang membuat kamu makin bersinar nantinya karena kamu lebih lebih kayak lebih waspada, lebih pintar, lebih bisa membaca situasi dan kondisi ya. Dan kamu sudah bisa kayak menilai nih seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu sudah bisa menilai orang itu. Dan disitulah kamu akhirnya lebih kayak waspada dan teliti. Ya. Nah, jadi semoga seseorang ini akan datang karena akhirnya kamu akan bersinar kembali dari apa yang sudah kamu rasakan dan itu tidak selamanya akan kamu rasakan dan pasti akan ada perubahan. Karena di sini kamu benar-benar sudah healing, kamu sudah bisa lepas dari masa lalu dan saatnya kamu untuk menatap masa depan dan ada di sini make a wish ya. Doa-doa kamu mungkin akan terkabulkan. Oke, Leo. Di sinilah mungkin kamu akan makin bersinar. Makin banyak keberuntungan, makin banyak rezeki yang akan kamu dapatkan ya buat Leo. Ini aku rasakan ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Tentang finansialnya kamu ya, karir dan cuannya kamu. Kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini buat Leo. Wow. Di tarot ini juga kita bisa lihat ya tentang percintaannya kamu. Oh. Ini tidak. Oke. Ada Four of Swords. Nah, seperti apa yang aku katakan di awal. Terkadang memang kamu merasa kayak jenuh aja. Jenuh karena ya sudah disakiti, sudah dikhianati ya. Kayaknya sulit dia memaafkan gitu ya. Itu yang buat kamu merasa kayak kenapa ya aku begitu. Tidak bisa memaafkan dia ya. Siapapun memang sulit ya untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Seseorang yang sudah kayak mengecewakan kita, yang sudah memutuskan harapan kita, menghancurkan harapan kita ya. Namun di sini aku melihat akan ada sebuah perubahan besar pada kamu nantinya. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri ya. Dan ada The Lover, ada Gemini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Buat Leo. Nah, aku memang melihat di sini
di Four of Swords ini kamu lebih kayak pasrah gitu loh. Ya, ya mungkin dengan segala sesuatu yang terjadi pada kamu di masa lalu ataupun sampai saat ini, kamu lebih kayak untuk memasrahkan, ini semua jalan emang sudah ditakdirkan buat kamu. Dan bagaimana cara kamu menyikapi dengan tulus dan ikhlas dan bersyukur. Karena suatu saat nanti kamu pasti akan bertemu dengan orang yang tepat. Nah, ternyata itu juga akan bisa terjadi. Ada engagement ring ya, seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu. Ya, walaupun di sini kamu merasa kayak ada keraguan, ada ketakutan dari masa lalu yang begitu sangat kelam ya. Tapi akhirnya di sini kamu akan bisa menikah nantinya dengan seseorang ini. Dan orang ini mungkin bisa dikatakan orang baru, bukan orang lama. Oke, Leo. Queen of Wands. Aku melihat beberapa dari Leo di sini, kamu adalah orang yang benar-benar selalu melakukan hal-hal yang kamu anggap itu baik gitu loh. Dan itu memang membawa perubahan pada kamu. Kamu selalu melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi kamu. Itulah kamu. Karena kamu di sini mungkin akan makin bersinar dan semua itu akan lebih mudah kamu jalankan dan kamu dapatkan. Ya, ada Six of Wands juga. Nah, ini gambaran di mana mungkin akan ada seseorang ya yang benar-benar akan bisa membantu kamu dalam hal pekerjaan di sini. Ya mungkin seseorang ini kamu sudah berusaha nih, kamu sudah kayak berjuang nih untuk memperbaiki keuangan kamu atau menyeimbangkan semuanya. Namun tetap kamu membutuh bantuan, entah itu siapa gitu ya. Intinya di sini ada orang mungkin ya di masa lalu yang akan bantu kamu, tapi seseorang ini mungkin bukan mantan, bukan siapapun. Intinya mungkin ini adalah rekan kerja kamu dulunya. Ya, Leo. Dan dia akan bisa membuat kamu bahagia. Dan akhirnya masalah finansial kamu akan membaik. Oke. Two of Wands, Two of Pentacles, oke maaf. Ini adalah gambaran di mana kamu akhirnya bisa menyeimbangkan semuanya. Masalah finansialnya kamu ini. Kamu bisa kayak membalanskan lah semua pengeluaran dan pemasukan kamu. Ya, ini aku rasakan. Di sini ada the lover. Inilah cinta yang mungkin kamu anggap banyak perbedaan dengan dia. Perbedaan yang tidak bisa menyatukan kamu dengan dia. Dan akhirnya ujung-ujungnya mungkin kamu meninggalkan dia. Nah, inilah yang membuat hati kamu hancur. Padahal mungkin kita saling mencintai. Tapi the lover ini ada batasannya gitu loh. Ada yang batasi antara kamu dengan dia. Itulah yang membuat kamu tidak bisa bersatu dengan dia. Begitu ya. Nah, ini aku rasakan ya buat Leo. Nah, saat kamu mungkin sudah mulai kayak meninggalkan seseorang ini, kamu mulai fokus lagi nih kepada perasaan kamu. Apa yang menjadi tujuan hidup kamu, apa yang kamu manifestasikan itu mungkin akan bisa terwujud. Ya. Karena ada doa yang kamu panjatkan kepada Tuhan. Dan ini ada Page of Cups. Jika kamu memfokuskan sesuatu, maka jalan kamu akan dimudahkan. Oke, Leo. Ini aku lihat dari energi finansialnya kamu. Intinya finansial kamu akan membaik ke depannya. Ya mungkin akan saat kamu mungkin butuh bantuan, akan ada orang-orang yang akan bantu kamu di sini. Oke, buat Leo. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Leo. Apapun yang terbaca di sini, semoga membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.